Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama Director of Capson Asia Servitama dan CSA Pak Eloy Zaluhu. Dan tema malam hari ini adalah tentang bagaimana budaya organisasi memakan habis strategi yang telah dibuat. Ini terdengar agak sedikit menyeramkan ya, tapi mungkin di balik judul yang cukup men-trigger penasaran kita, apa yang mau disampaikan Pak Eloy? Silakan. Terima kasih Mas Daril, smart listeners dan sahabat TML. Saya mau memastikan bahwa pembahasan tentang leadership and culture transformation itu bukan berarti strategi tidak penting. Termasuk dengan judul yang provokatif ini. Bagaimana budaya organisasi habis strategi yang telah dibuat. Mas Daril, dari bertahun-tahun yang lalu, ini misalnya salah satu hasil kerja kami setebal ini nih, kalau kita membuat strategi untuk perusahaan. Tetapi sehebat-hebatnya strategi, itu memang benar dimakan habis dan bukan saya yang ngomong. Yang ngomong itu adalah Pak Peter Drucker, guru manajemen, guru bisnis dan kepemimpinan dunia. Namun demikian, supaya di dalam benak pendengar kita itu memahami apa yang dimaksud dengan budaya organisasi memakan habis strategi, saya izin bicara dulu strategi itu apa, gitu Mas Daril. Silakan, Pak Eloy. Sehingga nanti tuh benar-benar Pak memahami, oh pantas, oh jadi sekarang jelas strategi penting, strategi itu, tapi kalau nggak didukung oleh culture, maka memang nggak akan kemana-mana tuh strategi. Oke, jadi ketika kondisi ekonomi semakin menantang, Mas Daril dan smart listeners, persaingan bisnis semakin meningkat seperti sekarang ini, ya dong. Yang namanya normal bukan lagi stabilitas dan kepastian kan, melainkan fluktuasi, kompleksitas, ambiguitas yang kita sebut VUCA itu. Maka tentu saja perusahaan membutuhkan lebih dari manajer-manajer atau pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan, tapi juga leader-leader yang hebat. Makanya saya tuh menekankan leadership and culture transformation. Nah, leader itu apa sih Mas Daril? Kita pernah bahas. Leadership itu bicara mengenai agen perubahan. Agent of change. Yang mana para pemimpin ini diharapkan kan tidak hanya mampu mengelola keadaan, ini harga-harga terus menaik aja, bensin juga akan naik. Ini keadaan yang bukan hanya dikelola, tetapi juga bahkan para pemimpin bisa memutar arah di saat yang tepat demi meraih pertumbuhan yang diinginkan. Bahkan tentu saja, smart listeners, kita dan para pemimpin semuanya mampu mengeksekusi. Nah, ini kata kuncinya nih. Mengeksekusi strategi yang sudah dibuat sehingga nanti muncullah yang disebut sebagai budaya berkinerja tinggi. High performing culture. Nah, karena itu Mas Daril, untuk mewujudkan hal tersebut seperti yang sudah kita bahas dulu juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertama-tama pemimpin memulai perjalanannya kan dengan menemukan purpose dulu nih, misi, visi, lalu kemudian menemukan bakat-bakat, potensi-potensi dari dirinya dan orang-orang yang dipimpin, dan dia menyadari bahwa kepemimpinan yang sejati utamanya bukan tentang strategi atau teknik memengaruhi orang lain agar melakukan apa yang dia mau, tetapi tentang tanggapan terhadap, nah ini yang selalu saya sampaikan ya, perbedaan antara theocentric leadership dengan leadership lain yang dikembangkan di luar sana. Karena basisnya kan theocentric nih Mas Daril. Jadi dia harus betul-betul memahami bukan hanya tujuannya dia pribadi, tetapi tujuan sang pencipta terhadap dirinya itu apa. Nanti dari pemahaman itulah kemudian dia akan berjuang mentransformasi
dan mengubahkan sesuatu. Karena itu saya pernah ngomong, Mas Darul, kenapa saya tuh ngomongnya ya mau ngomong sales kah, mau ngomong leadership, culture, pasti pusatnya adalah theocentric. Gak akan lari Mas Adi. Kenapa? Karena aku yakini itu adalah my call. Itu tadi juga saya kan mengupdate status di media sosial saya dan ada satu kalimat yang bilang saya tuliskan stay in your own lane. Artinya apa? Kalau udah ketemu panggilannya, udah tetaplah di jalur itu. Karena gini Mas Daril, banyak juga loh godaan untuk kita berpindah jalan. Iya, setuju. Apalagi kalau yang kita sedang kerjakan ini lagi sepi, ya, jalan yang sepi. Ya kan kita mau berbelok atau kita mau pindah jalur yang lebih ramai. Tapi kalau kita berpindah jalur, ya harus dipikirkan. Kalau buat saya sih leadership itu ya itu akhirnya menemukan apa yang menjadi call-nya dan stay in your own lane. Nah, nanti dengan demikian dengan dasar itulah seorang pemimpin akan memimpin yang saya sebut sebagai servant leadership. Saya tuh sedih loh Mas Daril melihat, dan saya kira bukan hanya saya ya, bagaimana lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan yang kemudian rontok begitu kan ya, atau melakukan penyelewengan kekuasaan dan banyak korban. Dan sebenarnya kenapa sih Mas Darren saya tuh memikirkan tentang leadership and culture transformation ini, karena coba bayangkan perusahaan manapun yang hancur deh karena korupsi. Apa orang-orang ini tuh strateginya kurang jago, Mas Daril? Enggak juga. Itu kan orang-orang pintar, Mas. Banyak di antara mereka itu lulusan, universitas ternama, bukan hanya Indonesia, banyak yang sekolahnya ke luar negeri. Betul. Dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun, kalau ngomong mengenai kepintaran dan strategi mah nggak ada kurangnya, Om. Pertanyaannya kenapa kok bisa menyalahgunakan wewenang, jabatan, dan kuasa itu. Yang kemudian sadar atau tidak sadar, beliau-beliau ini setting the tone atau membangun lingkungan organisasi yang koruptif sifatnya. Dimulai dari yang tertinggi ini. Jadi saya tuh berpikir semua anak negeri harus berperan untuk negeri ini supaya selamat dan kebenaran. Aku ya sukanya hal-hal yang berhubungan dengan yang kita bicarakan ini. Di luar sana ada yang sedang berjuang di kesehatan, berjuang di pendidikan, berjuang menegakkan keadilan, media, macam-macam. Kita yakin sekali kalau leadership-nya baik, culture-nya baik. Kalau culture-nya baik, selamatlah Indonesia ini. Sebenarnya perjuangannya arahnya ke sana, Mas Daril. Nah, kembali kepada pembahasan kita di dalam buku yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Saya tulis bersama dengan rekan saya Andi Iskandar pada tahun 2016. Di situ saya menuliskan bahwa strategi itu minimal ada 3. Dan tentu semua pemimpin harus punya ini. Yang pertama, strategi and execution. Jadi strategi and execution. Seorang pemimpin kalau dia bilang, oh aku fokusnya pada budaya aja, ya nggak bisa. Dia juga harus ngerti yang namanya strategi, harus ngerti yang namanya eksekusi. Yang kedua, dia harus punya kemampuan namanya problem solving and decision making. Harus, itu mah kudu, Mas Daril. Karena setiap hari ada masalah dalam pekerjaan. Maka dia harus menemukan akar masalahnya, harus bisa membuat solusinya, dan yang terpenting dia harus berani mengambil keputusan. Yang seringkali keputusan itu bisa nggak populer sih. Dan yang terakhir, creativity and innovation. Di tengah-tengah disrupsi, perubahan yang begitu cepat, nggak bisa sih
Seseorang mengatakan, saya tuh fokusnya pada budaya, tapi saya nggak peduli pada kreativitas dan inovasi. No, creativity and innovation bagian dari budaya, problem solving bagian dari budaya, dan strategi juga bagian dari budaya. Nah, tentu nanti pertanyaannya adalah, strategi itu apa? Oke. Nah, karena waktu kita terbatas dan sesuai dengan tema kita juga, kita hanya membahas strategi saja. Kita tidak membahas problem solving and decision making. Kita tidak membahas creativity and innovation. Dan Mas Daril, kita berharap banget ya teman-teman yang mendengar sih mau ikut komentar juga nih, karena Betul. yang saya siapkan ini kan bagian dari buku yang akan terbit. Tetapi waktu saya memikirkannya kan terbatas dengan apa otak pribadi, otak sendiri nih. Nah, tapi kalau para pendengar memberikan kita pancingan dengan pertanyaan, apa yang tadinya tidak kepikir pun jadi kepikir tuh Mas Daril. Oke, betul, setuju. Iya kan ya? Ya. Karena itu kita akan membahas mengenai apa itu strategi, dan silakan nanti anytime Mas Daril mau cut, mau potong, silakan aja. Oke, boleh kita langsung Pak Eloy, kita masih punya 2 menit nih sebelum. Waduh, masih ada waktu. Wih, mantap. Masih cukup. Nah, jadi menarik saya ya tuh kalau punya kita beberapa guru tentang strategi, Mas Daril. Salah satunya Paul Lane Wand dan Cesare Mainardi. Beliau ini menulis buku yang sangat terkenal, judulnya Strategy That Works. Oke. Nah, beliau berdua mengatakan bahwa strategi itu urusan tentang identitas atau diferensiasi. Apa maksudnya tuh? Maksudnya adalah bagaimana kita memberikan nilai tambah atau solusi terbaik atau manfaat terbaik kepada target konsumen kita. Itu strategi. Jadi bagaimana kita itu siapa? Ya perusahaan. Bagaimana Radio Smart FM itu memberikan added value, nilai tambah, solusi, service, manfaat terbaik kepada target konsumennya atau target pendengarnya. Radio Smart FM kan sudah ditentukan target pendengarnya usia berapa sampai usia berapa, Mas Daril. Maka Radio Smart FM menentukan, oke, kita akan memberikan manfaat dan solusi dan nilai tambah terbaik kepada target konsumen atau pendengar itu dengan radio talk show yang basisnya adalah bisnis, motivasi, dan seterusnya seperti yang kita lakukan ini. Itu berarti strategi. Oke. Tapi kemudian mereka meneruskan apa yang kita, yaitu Capstone Asia Servitama atau Radio Smart FM lakukan dengan sangat baik dalam memberikan nilai tambah atau solusi manfaat kepada konsumen atau target pasar kita atau target pendengar kita. Itu bicara mengenai strategi. Dalam pikirannya seorang pakar yang sudah sangat terkemuka dan sekarang sudah menua gitu ya, namanya Pak Michael Porter, dia bilang begini, inti dari strategi adalah memilih apa yang tidak boleh dilakukan. Oke. Memilih apa yang tidak boleh dilakukan. Artinya, memilih apa yang dilakukan itu strategi. Tentu pertanyaannya, how? Gimana cara milihnya? Akan kita bahas. Nah, pas waktu ini. Kita break dulu ya. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Komentar Anda kami tunggu 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat.
Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rev Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rev Sales Trainer.